warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muri Nugraheni, dosen dari program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pemaparan kali ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining. Video ini dibuat sebagai syarat salah satu sertifikasi dosen pada tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah data mining. Untuk outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga materi perkuliahan, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima ada tugas tagihan, yang keenam komposisi penilaian, dan yang ketiga adalah kebijakan perkuliahan. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah data mining dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari tatap muka sebanyak 3 kali 50 menit, belajar mandiri 3 kali 60 menit, dan belajar terstruktur 3 kali 60 menit. Untuk mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, dilakukan secara daring dan juga secara luring. Untuk deskripsi mata kuliah data mining, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep dari data mining, klasifikasi, algoritma klasifikasi, kemudian association rule, clustering, text mining, aplikasi data mining seperti Weka, Rapid Miner, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode evaluasi dan studi kasus. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan student center learning yang mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran dilaksanakan secara offline, yaitu di luar jaringan atau di dalam kelas, dan juga secara online, yaitu di dalam jaringan dengan menerapkan metode case-based learning atau kita sebut sebagai CBL, dan project-based learning atau PBL, baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui platform Learning Management System atau LMS UNG dan Microsoft Teams. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya terdiri dari beberapa ranah. Yang pertama ada ranah sikap, dengan capaian pembelajaran lulusan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religi. Untuk ranah keterampilan umum, capaian pembelajaran lulusannya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian yang merupakan capaian pembelajaran pertama. Kemudian untuk ranah yang ketiga yaitu pengetahuan, yaitu dengan capaian pembelajaran lulusan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem dan teknologi informasi, khususnya di bidang jaringan komputer, teknologi web, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan Internet of Things. Untuk ranah keterampilan khusus, dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu mendesain solusi dalam teknologi informasi, memodifikasi, meningkatkan, atau mengadaptasi sistem yang ada, dan mengintegrasi fitur-fitur untuk tujuan efisiensi dan produktivitas bisnis. Kemudian mendesain dan melakukan usaha pengamanan teknologi untuk melindungi berbagai macam fasilitas teknologi informasi, mulai dari jaringan komputer, data yang tersimpan dalam sistem informasi, hingga program perangkat lunak. Berikut adalah materi perkuliahan yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan selama satu semester ini. Yang pertama ada data dan data mining, kemudian yang kedua ada pemrosesan data, yang ketiga ada teknik data mining, yang keempat algoritma klasifikasi, yang kelima dasar association rule, yang keenam algoritma association rule, yang ketujuh dasar clustering, yang ke-8 algoritma clustering, yang ke-9 dasar text mining, 10 proses text mining, 11 metode evaluasi, 12 pengenalan Rapid Miner, dan 13 adalah algoritma privacy accepting data mining. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, untuk pendekatan pembelajaran akan dilakukan secara student center learning, di mana mata kuliah ini berpusat kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah metode atau strateginya, yaitu kita menggunakan ceramah, diskusi, dan juga presentasi. Kemudian yang ketiga untuk bentuk pembelajarannya yaitu secara case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus dan project-based learning atau pembelajaran berbasis project. Kemudian yang keempat adalah model pembelajarannya secara blended yaitu secara daring dan secara luring. Untuk penugasannya minimal dalam satu semester ada 4 kali penugasan, 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS,
di mana terdiri dari 2 tugas kelompok dan juga 2 tugas individu. Untuk jenis tugasnya bisa berupa kasus dan juga mini project. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan berikut adalah komposisi penilaiannya, di mana penilaian partisipatif, aktif, dan kolaboratif memiliki bobot 60% dengan aspek sikap dan juga CBL serta PBL. Kemudian untuk UTS dan juga UAS masing-masing dengan bobot penilaian 20%. Kemudian untuk kebijakan perkuliahannya, yang pertama kehadiran, yaitu hadir dalam perkuliahan tatap muka dan tatap maya minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Sehingga apabila kurang dari 80%, maka tidak diperkenankan mengikuti UAS ataupun UAS, UTS ataupun UAS. Kemudian yang kedua, keterlambatan, yaitu toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Jika melewati batas waktu toleransi, maka tidak diperkenankan mengisi daftar item. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas, sehingga mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan akan diberikan nilai 0 pada ujian atau tugas tersebut. Kemudian yang keempat, ada kecurangan akademik, yaitu tidak boleh ada plagiat yang betul-betul pelanggaran norma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelum perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dari data mining. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman, jadi apa yang teman-teman ketahui mengenai data mining itu sendiri? Saya Bu. Oke, baik, silakan Lutfi. Oke, jadi kalau menurut saya yang saya ketahui dari data mining itu bisa dibilang adalah kegiatan atau aktivitas yang saat ini kita lakukan untuk melakukan pengelolaan, penggalian atau mencari informasi penting yang dari big data atau dari data-data besar yang cukup kompleks. Dan yang tujuan utamanya itu nanti kita bisa mengelola informasi tersebut menjadi suatu keputusan yang penting gitu untuk kepentingan keputusan perusahaan atau penelitian lainnya atau lain sebagainya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Lutfi. Sama-sama. Apakah ada yang lain teman-teman? Saya Bu. Oke, boleh. Kalau menurut saya data mining itu adalah sebuah proses untuk menemukan suatu pola yang nantinya akan diubah menjadi informasi. Nah, informasi itu digunakan untuk memprediksi suatu hasil. Oke, Kurang lebih kayak gitu. terima kasih Bu. Ada yang lagi? Saya Bu. Oke, boleh, silakan Bayu. Ya, jadi menurut saya data mining itu dia sangat erat kaitannya dengan bidang statistik, khususnya di bidang data science atau di data analisis. Dan data mining ini dia membantu proses data preparation, seperti misalnya data wrangling juga termasuk ke dalam data mining. Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih. Kita lihat bahwa data mining itu merupakan salah satu metode dalam ilmu komputer teman-teman yang nanti biasanya digunakan dalam proses pencarian pengetahuan atau knowledge. Kemudian dari peneliti yang sebelumnya, menurut Derry, data mining itu adalah aktivitas teman-teman yang berupa analisa data yang dia memiliki jumlah besar dan akan menemukan pola atau pattern ataupun juga aturan atau kita sebut sebagai rule yang berguna seperti itu. Sedangkan Laros berpendapat bahwa data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu yang bermakna dengan memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Jadi yang teman-teman seperti tadi sudah betul ya teman-teman ya, jadi itu merupakan definisi atau pengertian dari data mining. Oke, baik teman-teman, kemudian saya lanjutkan teman-teman untuk teknik dari data mining. Jadi teknik dari data mining itu ada banyak teman-teman. Mungkin yang kita sering dengar adalah tentang klasifikasi ya teman-teman ya, klasifikasi ataupun clustering. Nah, di sini ternyata ada 7 teknik data mining yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah teknik klasifikasi teman-teman. Kemudian ada teknik asosiasi, kemudian ada teknik clustering, ada teknik regresi, kemudian juga yang kelima ada teknik forecasting atau prediction. Kemudian yang keenam adalah teknik sequence dan yang terakhir adalah teknik order. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Untuk yang pertama, teknik klasifikasi teman-teman ini adalah proses untuk menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok ataupun kelas. Jadi jika ada kumpulan data yang sangat banyak, kemudian kita menggunakan salah satu metode dari klasifikasi ini dari
data-data tersebut yang tadinya berjumlah sangat besar bisa kita kelompokkan ke kelas-kelasnya. Misalkan contohnya ada data penyakit gejala penyakit unggas teman-teman. Nah dari situ banyak data gejalanya dan di situ nanti kita bisa buatkan kelas-kelas. Misalkan kelas karena terinfeksi akibat virus. Kemudian ada juga kelas yang misalkan disebabkan oleh bakteri. Kemudian misalkan yang satu disebabkan oleh protozoa. Jadi kita bisa kelompokkan menjadi kelas-kelas. Begitu juga misalkan ada sekumpulan data mahasiswa UNJ teman-teman. Nah, disitu kita bisa bikin kelas nih. Jadi ada data dari mahasiswa Fakultas Teknik misalkan. Kemudian ada kumpulan data dari mahasiswa Fakultas MIPA dan sebagainya. Jadi dari data ini bisa kita klasifikasikan menjadi kelas-kelas yang berbeda. Nah, jadi metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Dan ini ada banyak teman-teman untuk metode klasifikasi yang bisa kita gunakan pada teknik data mining untuk classification. Yang pertama ada NFBase, teman-teman, ini sudah sangat sering sekali ya teman-teman ya. Sering kita dengar bahwa salah satu contoh metode klasifikasi adalah metode NFBase. Kemudian ada metode Canary Network Plot atau kita sebut sebagai KNN. Kemudian ada juga Random Forest, ada Decision Stem. Kemudian yang kelima ada metode Decision Tree. Nah, Decision Tree ini juga bisa kita pecah lagi teman-teman ya. Jadi Decision Tree atau pohon keputusan itu ada menggunakan yang namanya metode di kecerdasan buatan. Teman-teman mungkin sudah belajar ya, ada metode pencarian heuristik, kemudian ada pencarian buta, ya disitu ada the versus, ada the versus. Kemudian untuk pencarian heuristik nanti disitu adalah pencarian dalam bentuk pohon ya teman-teman ya. Nah selain itu juga ada metode ID tree teman-teman, itu merupakan salah satu metode decision tree. Kemudian ada juga kita sering dengar algoritma C45. Nah ini juga merupakan salah satu metode klasifikasi untuk data mining yang berupa pohon keputusan. Kemudian ada juga metode rule induction. Jadi ini adalah berbasis aturan teman-teman. Kemudian ada linear regression ataupun linear discriminant analysis. Kemudian ada neural network dan ada supervector machine. Nah dari metode-metode ini teman-teman nanti kita bisa mengimplementasikan suatu kasus menggunakan metode mana yang cocok. Misalkan nanti ada kasus sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada hewan seperti itu. Nah nanti di sini kita bisa menentukan kita akan menggunakan metode yang mana sih yang cocok dengan data yang kita punyai. Jadi tidak semua metode itu cocok digunakan oleh semua data. Jadi kita harus lihat dulu nih data mana yang paling cocok atau metode mana yang paling cocok jika kita lihat dari data yang kita miliki. Misalkan data penyakit jantung di rumah sakit X, misalkan datanya bentuknya adalah statistik, berarti kita harus menggunakan metode yang arahnya lebih ke statistik atau ke kuantitatif ya teman-teman, jangan yang ke kualitatif. Kemudian selanjutnya teman-teman ada teknik data mining association. Jadi ini disebut juga sebagai market based analysis teman-teman. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli oleh pelanggan. Jadi contohnya misalkan ya teman-teman ya, ketika kita menggunakan salah satu marketplace, di situ kita sering berbelanja misalkan kebutuhan IT seperti itu, atau misalkan kebutuhan baju seperti itu. Maka nanti ketika kita misalkan membuka YouTube ataupun media sosial itu, jika ada iklan pasti yang keluar adalah barang-barang yang sering kita lihat di dunia maya. Nah itu bisa ditelusuri atau bisa kita menggunakan beberapa metode di asosiasi, yaitu ada metode atau algoritma a priori dan juga ada algoritma FP-GROW. FP-GROW itu singkatannya adalah frequency pattern growth. Jadi dia melihat frekuensi yang paling sering muncul yang dilihat oleh pelanggan itu barang yang mana sih, nah itu akan dia munculkan terus. Nah, ini juga bisa diangkat menjadi topik skripsi ya teman-teman, yang apalagi teman-teman udah semester 5 ya, jadi teman-teman sudah harus berpikir, nanti topik penelitian yang akan saya ambil adalah seperti ini. Jadi kita misalkan teman-teman bisa membandingkan misalkan perbandingan dari algoritma a
a priori dan juga algoritma frequent pattern growth, misalkan dalam penentuan customer, pembelian barang customer. Nah, itu bisa digunakan di sini. Kemudian teknik data mining yang ketiga adalah clustering. Nah, kadang kita rancu nih antara clustering dan klasifikasi. Sekilas memang mirip teman-teman, tapi itu berbeda seperti itu. Jadi clustering ini nama lainnya adalah segmentasi. Jadi kita bikin segmen-segmen atau kita pecah-pecah. Jadi tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah untuk mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Jadi di sini nanti ada banyak sekali, misalkan ada banyak sekali data ya teman-teman. Kemudian kita pilih atau kita cluster mana data yang memiliki misalkan nilai yang mendekati 1 itu kita kelompokkan. Kemudian yang lainnya misalkan yang mendekati 0 akan dikelompokkan sendiri. Kemudian untuk contoh dari metode clustering teman-teman ini juga ada beberapa. Ada centroid based clustering, kemudian ada density based clustering. Kemudian ada juga distribution based clustering dan juga hierarchy clustering atau connectivity based clustering. Selanjutnya untuk teknik data mining yang keempat yaitu adalah regresi teman-teman. Nah, ini kaitannya nanti dengan lebih ke data statistik ya teman-teman ya, atau data yang berupa kuantitatif. Jadi di sini adalah bertujuan untuk mencari pola nilai numerik. Jadi hasil dari regresi ini menentukan sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Dan ini adalah beberapa contoh metode yang bisa kita gunakan dalam teknik data mining regresi. Jadi ada linear regression, kemudian polynomial regression, kemudian ada lasso regression, ada ridge regression, kemudian ada Bayesian linear regression, kemudian juga di sini juga ada decision tree teman-teman, tapi dia berbasisnya adalah regression. Begitu juga ada juga neural network. Jadi Bayes yang naive Bayes ataupun Bayesian ya teman-teman yang tadi ada di klasifikasi itu bisa kita gunakan di dalam teknik data mining regresi. Tetapi di sini kita lebih tekankan bahwa datanya adalah lebih ke data numerik. Kemudian teknik data mining yang kelima yaitu forecasting teman-teman atau prediksi. Jadi kita di sini itu adalah digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Misalkan dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan untuk prediksi. Misalkan teman-teman, kita misalkan tahun 2020 teman-teman misalkan di bulan Februari itu permintaan coklat itu sangat banyak teman-teman. Nah, itu nanti akan dijadikan pelajaran dibuat tahun depannya bahwa di bulan Februari misalkan itu permintaan coklat semakin banyak, berarti artinya perusahaan tersebut akan memproduksi coklat yang banyak. Begitu juga ketika lebaran ya teman-teman ya, pasti itu setiap lebaran kita akan melihat banyak kaleng roti yang ada di supermarket ataupun minimarket. Padahal untuk hari-hari biasa itu tidak pernah ada misalkan. Nah itu jadi dia membaca prediksi yang dilakukan oleh customer. Nah ini ada metodenya, ada dua, yaitu metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif. Kemudian untuk teknik data mining yang keenam yaitu ada sequencing, yaitu urutan dari peristiwa. Nah, contohnya untuk metode ini adalah sequential pattern mining. Nah, untuk yang teknik data mining terakhir adalah outer teman-teman. Teknik ini berkaitan dengan pengamatan item data dalam kumpulan data yang tidak sesuai dengan pola atau perilaku tertentu. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan ya teman-teman ya, atau kita sebut fraud. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah teknik untuk data mining. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya Bu. Oke, baik, silakan Dino. Mengenai beberapa pengertian dan istilah dari data mining ini, terus juga kita belajar juga teknik data mining. Sebetulnya apa sih tujuan utama dari data mining ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Dino. Jadi tujuan utama dari data mining Dino, jadi di sini banyak sekali data ya, kumpulan data, dan data itu dia belum memiliki akhir. Kemudian kita kelompokkan menggunakan teknik data mining ataupun kita klasterisasikan ataupun kita sekuensialkan agar data-data tersebut bisa terbaca dengan jelas atau data menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh suatu pelanggan atau perusahaan misalnya seperti itu. Jadi nanti berfungsi untuk menghasilkan
suatu keputusan. Jadi nanti teknik data mining ini sebetulnya bisa digunakan di dalam seperti sistem pengambilan keputusan, kemudian sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit, ataupun nanti di dalam sistem-sistem lain yang membutuhkan teknik-teknik dari data mining. Seperti itu ini. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama gitu. Oke, baik, teman-teman ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tahapan dari data mining ya teman-teman. Ini merupakan tahapan yang penting di dalam data mining. Jadi di dalam data mining ini nanti ada yang namanya pembersihan data teman-teman, atau data cleaning, kemudian ada integrasi data atau data integration, kemudian yang ketiga ada selection, kemudian yang keempat ada data transformation, kemudian yang kelima data mining itu sendiri, dan yang keenam adalah knowledge presentation. Untuk yang pertama teman-teman yaitu adalah pembersihan data atau data cleaning. Jadi data mentah itu, jadi data yang belum ada artinya itu teman-teman kita bersihkan dulu dari error ataupun ketidaklengkapan dan inkonsistensi data. Misalkan nanti penggunaannya ini misalkan di dalam text mining ya teman-teman ya, itu nanti misalkan untuk analis sentimen Twitter, misalkan berita hoax gitu kan. Jadi jika berita hoaxnya itu mengandung negatif, nanti yang negatif dihilangkan dulu, jadi dibersihkan dulu teman-teman. Jadi nanti yang kita dapat adalah data-data yang positif seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah data integrasi. Jadi ini adalah pengintegrasian data yang telah dibersihkan dan dikombinasikan jika terjadi kesamaan data. Jadi misalkan ketika ada kata-kata saya muncul beberapa kali, nah itu hanya dibaca satu kali teman-teman. Jadi kita integrasikan. Kemudian yang ketiga tahapannya itu adalah selection, yaitu untuk memilih dan menyeleksi data yang sudah dibersihkan untuk dicari relevansi terhadap proses analisis atau basis data umumnya. Kemudian ada data transformation, yaitu menempatkan data yang relevan ke dalam prosedur data mining dengan proses agresi data. Kemudian tahapan yang kelima yaitu data mining, yaitu ini merupakan tahapan utama yang teman-teman dalam pengambilan data, yaitu data diidentifikasi kemudian dilakukan dengan pengukuran atau persyaratan umum yang telah disepakati untuk mengambil pola-pola tertentu. Jadi di sini kita sudah menentukan menggunakan teknik apa sih yang akan kita gunakan. Misalkan tadi kita menggunakan metode algoritma C45 atau misalkan metode Bayesian seperti itu. Nah itu sudah sangat penting kita menggunakan teknik-teknik data mining di bagian data mining ini. Kemudian yang terakhir adalah knowledge presentation teman-teman. Jadi tahapan akhir yang dilakukan secara visual ya teman-teman untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil dari data mining. Jadi nanti hasil dari data miningnya itu nanti bisa dibuat dalam bentuk visual maupun nanti dibentuk dalam bentuk data yang sudah bisa dibaca. Misalkan data pelanggan yang membeli barang di bulan Februari misalkan seperti itu. Nah itu jadi kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. Oke baik teman-teman, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk, setelah kita mempelajari tahapan data mining, kemudian teknik data mining, ada juga tadi pengertian data mining, tujuan data mining. Jadi sebetulnya apa sih teman-teman manfaat data mining? Ada yang mau menjawab? Dino boleh? Ya, saya. Oke, boleh. Oke, jadi sebetulnya data mining itu banyak sekali manfaatnya. Cuman mungkin di sini saya ingin menyebutkan beberapa aja manfaat utama dari data mining gitu ya. Jadi data mining ini dia kan erat sekali dengan kaitannya itu dengan data gitu ya. Jadi menurut saya manfaat dari data mining ini dia adalah membantu individu atau perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat yang sebelumnya sudah diolah datanya sehingga mendapatkan decision atau keputusan yang akurat. Itu sih untuk manfaat utama menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Dino. Contoh. Oke, baik Dino. Iya betul sekali Dino. Jadi manfaat data mining ada kita bisa menghasilkan keputusan yang sesuai kita inginkan ya. Jadi kita bisa mengetahui dari manfaat data mining, yaitu kita bisa mengamati perilaku konsumen nih. Jadi misalkan tadi seperti di bulan Februari atau akan lebaran itu para konsumen atau pelanggan itu akan berbondong-bondong untuk
membeli coklat ataupun membeli kue lebaran ketika hari raya Idul Adha mulai akan datang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Seperti tadi teman-teman, jadi ketika mau lebaran atau sudah bulan puasa, maka produk dari misalkan kue lebaran ataupun misalkan sirup itu akan diproduksi secara besar-besaran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu betul tadi seperti info dari Bimo bahwa memudahkan pengambilan keputusan. Itu merupakan salah satu dari manfaat dari data mining. Kemudian yang keempat kita manfaat data mining yang lain yaitu membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Kemudian yang kelima yaitu kita bisa mengurangi pembiayaan ya. Jadi misalkan kita udah tahu nih kalau di bulan mau lebaran kebutuhan roti akan banyak, nah makanya diproduksinya ketika akan lebaran aja gitu. Jadi di bulan-bulan lain selain lebaran itu produksinya normal-normal saja, karena jika memproduksi berlebihan maka nanti akan membengkakkan biaya yang ada dan belum tentu semua kue-kue yang dibuat itu terjual habis gitu. Karena kan ketika puasa saja teman-teman itu pasti nanti ketika sudah mendekati Idul Fitri atau Lebaran itu pasti nanti kue-kue yang ada di supermarket seperti itu atau minimarket itu sudah mulai habis stoknya. Nah kemudian penggunaan data mining itu sendiri teman-teman, jadi teknik dari data mining itu membangun model machine learning yang dapat mendukung aplikasi kecerdasan buatan modern seperti algoritma mesin pencarian atau sistem pemberian rekomendasi. Jadi data mining akan selalu berkaitan dengan machine learning dan juga dengan kecerdasan buatan teman-teman. Jadi makanya ada mata kuliah tersendiri ya teman-teman. Kalau kecerdasan buatan kita akan membahas mengenai supercomputingnya, kemudian ada juga mesin learningnya. Oke baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke baik, silakan Farid. Saya ingin menanyakan tentang implementasi yang akurat tentang implementasi di industri-industri yang ada saat ini. Implementasi untuk data mining ya, seperti itu ya. Dan juga implementasi di berbagai bidang yang ada di keseharian. Oke baik. Jadi untuk implementasi data mining itu sendiri, misalkan di industri nanti di industri kita bisa menggunakan misalkan teknik data mining prediksi. Jadi misalkan prediksi karyawan yang berprestasi misalkan di bulan September seperti itu. Jadi di bulan Oktober. Jadi kita tahu nih prediksi bulan September ternyata ada kinerja karyawannya ada yang meningkat, ada yang menurun. Nanti itu dibuat suatu keputusan yang nanti akan dihasilkan. Jadi nanti kita tahu nih mana sih karyawan yang berprestasi. Nanti kita akan berikan reward atau misalkan tunjangan kinerja ya di bulan Oktober seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi dari bulan-bulan sebelumnya. Contohnya juga misalkan mahasiswa berprestasi itu nanti bisa dihasilkan dari kita memprediksi IPK-nya sudah sekian misalkan, kemudian misalkan kehadiran perkuliahannya di semua mata kuliah misalkan dia sudah lebih dari 80%, makanya dia berhak untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Seperti itu Pak. Baik. Oke baik, mungkin mungkin selain ini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada teman-teman? Oke baik teman-teman, jika belum ada, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman. Ya, kita akan membahas mengenai tahapan teknik dari data mining. Kalau ini tadi kan teknik-tekniknya teman-teman ya. Kita akan bahas mulai misalkan mulai dari klasifikasi, yaitu salah satu metodenya adalah metode KNN, kemudian ada juga metode decision tree. Nah kita akan bahas bagaimana cara perhitungan data mining menggunakan decision tree dengan algoritma C45. Nanti akan kita bahas bersama dengan studi-studi kasusnya seperti itu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.